Selamat malam sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam ini terambil dalam kitab Imamat pasal 25 dan 26. Kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami semua sebelum beristirahat, kami datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kami akan membaca Alkitab. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dituntun dan terfokus pada pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami serahkan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal 25 dan Imamat pasal 26. Mari membaca Alkitab. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, dan semua yang tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu haruslah menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan haruslah diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah pemanen yang dijualnya kepadamu, janganlah kamu memberikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut kepada Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukan kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatmu kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku.
Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga kamu harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya akan berhak menebus, yakni kaum yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi ia kemudian mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebusnya miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal sekota yang berpagar tembok, maka hak menebusnya harus berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, maka rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu adalah pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun di antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumahnya di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan pada pengembalian sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga kamu tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia supaya sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga mereka dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia sebagai orang upahan, sebagai pendatang. Ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu, kemudian ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya, karena mereka itu hamba-hambaku dan kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah kau merintahkan dia dengan kejam, melainkan kau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah di antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka kamu boleh membeli budak laki-laki dan budak perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu bolehlah kau membelinya. Dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintahkan yang kejam yang satu sama dengan lain. Apabila seseorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jauh atau miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada orang yang berasal dari kaum orang asing, maka sudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni dari seorang dari antara saudara-saudara bolehlah menebus dia, atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya. Atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya bersama-sama dengan si pembelinya. Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya haruslah dikembalikan sebagai penebus dirinya untuk menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal di padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang-orang di depan matamu. Tapi jikalau ia tidak tebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya, karena padaku ada orang Israel menjadi hamba. Mereka lah adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir.
Akulah Tuhan Allahmu. Imamat pasal 26. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku setelah melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lama musim menirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mengejar mereka akan tewas di hadapan oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta membuat kamu bertambah banyak, dan aku akan melakukan perjanjianku kepada kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, dan jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejian atasmu, batuk kering serta demam yang membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menantang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka akan membenci kamu, akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang-orang mengejar kamu, dan jikalau kamu dalam keadaan ini yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengejar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan aku akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tidak bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar, ia akan memunahkan anak-anakmu dan akan menyelapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak wajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, dan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jikalau aku musnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan membalikan roti menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, dan hidupku tetap bertentangan dengan daku, maka aku akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bingkai-bingkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu.
Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat kudusmu akan kurusak. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahan yang menyenangkan. Aku sendiri akan memusnahkan hari itu, sehingga musuhku yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan dan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dan dilalaikan tahun-tahun sahabatnya. Selama tanah itu tandus, selama kamu tinggal di negeri musuh-musuh, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sahabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sahabat yang belum didapatnya. Selama ketandusan yang tanah itu akan menjalani sahabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sahabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidupnya di antara kamu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah sesungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negerimu dan negeri musuhmu akan musnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukum. Dan di negeri musuh mereka, karena kesalahan nenek moyang mereka, dan mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyangnya, mereka dalam hal berubah setia dan dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu tidak tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingatkan perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak. Perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, dan tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengar ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka, dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingatkan perjanjian dengan orang-orang terdahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberitakan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Saatnya kami semua akan beristirahat. Tuhan, dalam tidur malam ini Tuhan bungkus kami, Tuhan lindungi kami, sehingga tubuh kami beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun untuk kami boleh melanjutkan segala karya dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan. Kami serahkan doa kami serahkan Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan dosa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.